Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Safira Ramadanti, NPM 1911011554, akan memaparkan materi kelompok 12 yang berjudul Menjamin Konsumsi dan Pola Produksi Berkelanjutan. Sebelumnya saya akan menjelaskan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Konsumsi dan produksi yang berkelanjutan adalah tentang mempromosikan sumber daya, energi, serta infrastruktur yang berkelanjutan dan menyediakan akses pada layanan dasar, pekerjaan yang ramah lingkungan dan layak, serta kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang. Implementasi itu membantu mencapai rencana pembangunan secara keseluruhan, mengurangi biaya ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial di masa depan, memperkuat daya saing ekonomi, dan mengurangi kemiskinan. Yang kedua, dengan meningkatnya penggunaan mineral non-logam untuk kegiatan infrastruktur akan menyebabkan semakin merendahnya atau kekurangan mineral non-logam. Selanjutnya ada 3 faktor yang mempengaruhi sumber daya. Yang pertama ada air, makanan, serta energi. Yang pertama itu ada air. Di dunia ini, air hanya memiliki sebesar 3%, di mana 2,5% di bumi. Selanjutnya ada lebih dari 1 miliar orang masih tidak bisa memiliki akses di air tawar. Kenapa? Karena mungkin lingkungannya yang dekat dengan pantai ataupun susahnya untuk menjangkau air tawar tersebut. Yang keempat, penggunaan air secara berlebihan, di mana manusia menggunakan secara terus-menerus dan tidak memikirkan bahwa air itu juga bisa dapat habis. Yang kelima, ada air bebas dari alam, tetapi infrastruktur yang dibutuhkan untuk menghantarkan air tersebut mahal. Ini menandakan bahwa air itu memang gratis dan diperuntukkan untuk siapa saja, tetapi untuk mengambil air tersebut atau infrastrukturnya yang mahal tersebut, yang membuat air tawar itu tidak bisa dijangkau oleh orang-orang tersebut. Selanjutnya ada kemajuan teknologi yang menyebabkan energi digunakan terus-menerus, mengakibatkan energi pun cepat habis. Yang keempat, pada sektor rumah tangga mengkonsumsi sekitar 29% energi global yang berkontribusi Yang keempat, dari sektor rumah tangga mengkonsumsi sekitar 29% energi global yang mengakibatkan berkontribusinya pada 21% hasil emisi CO2. Yang kelima, porsi energi terbarukan dalam konsumsi energi akhir telah mencapai 17,5% pada tahun 2015. Setiap tahun diperkirakan sepertiga dari semua makanan yang diproduksi akhirnya membusuk di tempat sampah konsumen dan pedagang, atau membusuk karena transportasi yang buruk dan praktek permanenan, yaitu karena yang keempat, degradasi tanah, kesuburan tanah yang menurun, penggunaan air yang tidak Yang kelima, sektor pangan menyumbang sekitar 30% konsumsi energi dunia dan menyumbang sekitar 22% dari total emisi gas rumah kaca. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nitya Ardiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitya Ardiana dari kelas Biologi B, NPM 1911060155. Baik, di sini saya akan menambahkan dan menjelaskan beberapa poin-poin yang telah dijelaskan dari Saudari Naura. Di sini ada beberapa poin-poin mengenai judul yang telah kami kerjakan, makalah yang kami kerjakan. Poin-poin ini ada beberapa poin-poin yang mendukung tentang menjamin konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan. Ada beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah menerapkan kinerja
kerja 10 tahun dari program konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Jadi, di sini semua negara itu mengambil tindakan dengan negara-negara yang maju, yang mengambil pemimpin serta mempertimbangkan pembangunan dan kemampuan dalam negara-negara yang berkembang. Baik, poin yang kedua adalah merenasionalisasi subsidi pada bahan bakar fosil yang tidak efisien, yang mendorong konsumsi yang berlebihan dengan menghilangkan distorsi pasar. Yang selanjutnya yaitu menerapkan kerangka kerja selama 10 tahun dari program tentang konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Jadi semua negara ini akan mengambil tindakan dengan negara-negara maju, mengambil pemimpin, menghitungkan dan mengembangkan kemampuan pada negara-negara yang berkembang. Nah, sekarang poin yang selanjutnya yaitu pada tahun 2030 ini akan mencapai suatu manajemen yang berkelanjutan dengan penggunaan sumber daya yang telah diolah, dan kemudian sumber daya tersebut akan menjadi baik dan efisien apabila pengolahan itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kebutuhannya. Yang selanjutnya yaitu pada tahun 2030 setengah dari limbah makanan global per kapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian pangan di sepanjang rantai produksi, termasuk pada kegiatan pasca panen. Selanjutnya adalah poin yang keenam. Pada tahun 2020 ini akan mendapatkan manajemen bahan kimia yang ramah akan lingkungan. Jadi penggunaan manajemen yang akan ramah lingkungan ini akan membuat lingkungan ini terhindar dari segala sesuatu yang membuat kerusakan pada lingkungan, seperti pencegahan populasi udara, populasi tanah, limbah, maupun pada lingkungan-lingkungan area tertentu. Yang selanjutnya adalah pada tahun 2030 mengurangi generasi limbah secara substansial melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan serta penggunaan ulang. Jadi kita di sini seperti mengurangi, seperti pencegahan, pengurangan pemakaian yang mungkin kita kurang butuhkan. Kemudian kita juga mungkin tidak perlu untuk mendaur ulang hal-hal yang tidak perlu selalu dibutuhkan pada masyarakat. Poin yang kedelapan yaitu mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi pabrik yang berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi yang berkelanjutan di siklus pelaporan mereka. Jadi kita atau masyarakat sekitar akan mendorong pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan internasional untuk mengadopsi pabrik yang berkelanjutan agar dapat menghasilkan siklus atau pelaporan bagi masyarakat menjadi lebih baik dalam pengolahan tersebut, dalam pengolahan konsumsi makanan tersebut. Selanjutnya adalah mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan sesuai dengan kebijakan nasional yang telah diprioritaskan. Kemudian pada tahun 2030 memastikan bahwasanya orang dimanapun orang tersebut berada akan terus mendapatkan informasi dari apa yang telah dikeluarkan, dari apa yang telah diberikan kebijakan-kebijakan, agar masyarakat tersebut memiliki kesadaran yang relevan untuk pembangunan dan gaya hidup yang berkelanjutan dengan baik, selaras dengan alam. Mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai alat untuk memantau dampak pembangunan yang berkelanjutan tersebut dapat diterapkan dengan seperti bagi pariwisata yang berkelanjutan, yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya serta produk lokal yang telah dikelola tersebut, yang telah diciptakan tersebut.
Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kurang jelas terhadap apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.